Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalim. Sayyidina Husain adalah seorang yang sangat pemberani. Beliau adalah orang yang tidak pernah takut, dan beliau adalah orang yang sangat menjaga kehormatan keluarga dan diri beliau sendiri. Cerita ini bermula dari perpindahan kekuasaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan kepada anaknya, Yazid bin Muawiyah. Yang sebelumnya pernah terjadi dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah dua sosok yang berbeda, akan tetapi tujuannya sama-sama mulia. Sayyidina Hasan memberikan kursi kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu, guna untuk menghindari pertumpahan darah. Itu pun pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cucuku Hasan, untuk menyelamatkan dua kubu dari pertumpahan darah, dia rela memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan pada saat itu, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjelang usia tuanya, kepemimpinan khalifah dipindahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Dan disinilah awal perpecahan. Semua orang tahu siapa Yazid bin Muawiyah. Yazid adalah seorang pemabuk, dan Yazid adalah seorang yang gemar mengumpulkan wanita cantik untuk menyanyi di sekitarnya. Yazid adalah orang fasik, dan orang yang tidak segan untuk memenggal leher orang yang berbeda dengannya. Namun sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam, dan juga bagikan kepada orang lain, agar menjadi sarana dakwah bagi kita semua. Hingga pada suatu ketika, datang perintah dari Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah berada di Syam. Yazid bin Muawiyah memerintahkan kepada bawahannya, untuk mengambil bayat dari rakyat atas nama Yazid. Dia juga menginformasikan kepada masyarakat Madinah, harus segera membayat Yazid, kalau tidak, akan diberikan hukuman. Kemudian berita ini sampai kepada Sayyidina Husain. Waktu itu bulan Syaban tahun 60 Hijriah, Sayyidina Husain bersama-sama para sahabat, dan putra-putra para sahabat pergi ke Mekah. Setelah berapa bulan di Mekah, keberadaannya didengar oleh masyarakat Kufah bahwa Sayyidina Husain berada di Mekah, sehingga mereka mengirim surat kepada Sayyidina Husain yang isinya, Bismillahirrohmanirrohim. Kepada Imam Husain pemimpin kami warga Kufah menanti kedatanganmu. Kami butuh pemimpin adil sepertimu, cepat dan cepatlah. Tanda tangan, terkumpul kepada Sayyidina Husain dari ratusan hingga ribuan. Semakin hari, semakin banyak tanda tangan itu. Tercatat sampai 4.000 tanda tangan. Dalam riwayat sampai 16.000 tanda tangan dikirim, yang isinya akan membayat Sayyidina Husain. Kemudian, Sayyidina Husain berkumpul dengan sahabat-sahabat. Dan Sayyidina Husain mengambil keputusan mengutus satu orang, yang merupakan anak paman beliau yaitu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil diperintah oleh Sayyidina Husain, untuk pergi ke Kufah, untuk melihat bagaimana kebenaran daripada semua tanda tangan itu. Kemudian Muslim bin Aqil ragu akan tanda tangan itu, karena mengingat kematian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Sungguh orang Kufah itu adalah orang yang merendahkan ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Muslim bin Aqil. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Husain, tanda tangan ini jika benar, alangkah kasihan mereka, namun jika mereka adalah orang yang ingin berkhianat, mereka akan membunuhku meski aku sedang berada di Mekah. Kemudian Muslim bin Aqil pergi ke Kufah. Sesampai di Kufah, Muslim bin Aqil tinggal di suatu rumah di Kufah. Dan orang-orang Kufah pun berdatangan, untuk menyerahkan tanda tangan, untuk membayat Sayyidina Husain, hingga tercatat ada ribuan orang. Bahkan tercatat lebih dari 20.000 hingga 60.000 orang, ingin membayat Sayyidina Husain. Seketika itu Muslim bin Aqil membuat surat, dan mengirimkannya kepada Sayyidina Husain yang isinya, Wahai Imam, ketahuilah, sungguh masyarakat Kufah benar-benar menantimu. Segeralah untuk datang. Dan ketika itu,
Muslim bin Aqil pergi ke masjid yang ada di Kufah, yang kebetulan saat itu penguasa yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dia menyampaikan khutbahnya, dan di dalam khutbah itu, memberikan ancaman kepada siapapun yang melindungi Sayyidina Husain. Yang ada sangkut pautnya dengan Sayyidina Husain, akan mendapatkan ancaman hukuman berat dari negeri. Bahkan Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali, termasuk orang-orang yang dikutuk di atas mimbar itu. Kemudian, dari mulut ke mulut terdengar oleh Ubaidillah bin Ziyad, bahwasanya Muslim bin Aqil berada di Kufah. Maka Ubaidillah bin Ziyad marah besar, lalu menyeru kepada siapapun yang bisa menangkap Muslim bin Aqil, akan mendapatkan hadiah, dan siapa yang melindunginya akan dihukum. Dan singkat cerita, tertangkaplah Muslim bin Aqil dan dibawa ke istana Ubaidillah bin Ziyad. Dan di saat itu, surat yang tadi dikirimkan kepada Sayyidina Husain, yang isinya untuk menyeru Sayyidina Husain agar segera berangkat ke Kufah, sampailah kepada beliau. Dan Sayyidina Husain bersiap-siap membawa keluarganya, dan para pengikutnya sebanyak 72 orang. Berjalanlah Sayyidina Husain menuju Kufah, atas dasar surat Muslim bin Aqil. Di saat itu, Sayyidina Husain juga mengirim surat balasan kepada Muslim bin Aqil, bahwasannya mereka telah berada di perjalanan, dan insya Allah akan segera bertemu. Surat itu dibawa oleh Qais bin Mashar, yang sangat dipercaya oleh Sayyidina Husain. Dan kemudian Ubaidillah bin Ziyad, yang telah menangkap Muslim bin Aqil, mengerahkan pasukan untuk menjaga di Qodisiyah, tempat masuknya orang-orang dari Mekah. Kemudian Muslim bin Aqil masuk ke dalam istana, dan di situ beliau diikuti oleh ribuan orang, yang mengaku pecinta Sayyidina Husain, dan mereka pun satu persatu pergi, dan tidak ada yang menemani Muslim bin Aqil, kecuali beberapa orang saja. Dan tiba-tiba datang orang, yang tidak lain orang ini adalah Qais bin Mashar, yang ditangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Qodisiyah. Setelah digeledah, dan didapati surat dari Sayyidina Husain kepada Muslim bin Aqil. Kemudian surat diberikan kepada Ubaidillah bin Ziyad, dan kemudian Ubaidillah bin Ziyad membacanya. Lalu Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, "Jika ingin selamat wahai Qais, naiklah ke atas mimbar itu dan ceramahlah. Beritahu kepada semua orang, bahwasanya Husain pendusta, anaknya Ali pendusta itu, adalah orang-orang yang terkutuk. Kutuklah mereka wahai Qais, jika engkau ingin selamat." Kemudian naiklah Qais bin Mashar ke atas mimbar istana raja, lalu dia berkata, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah, aku adalah utusan dari sebaik-baiknya makhluk Allah yang ada di muka bumi saat ini. Aku adalah utusan Imam Husain, untuk engkau semua. Dan ketahuilah, bahwasanya Imam Husain akan segera datang. Bergabunglah dengan Imam Husain, karena beliau adalah imam yang adil." Tak tahan mendengarnya, Ubaidillah bin Ziyad marah, dan memerintahkan algojonya untuk memenggal leher Qais bin Mashar. Kemudian setelah itu, giliran Muslim bin Aqil. Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, "Wahai Muslim, kenapa engkau tidak memberikan salam kepada aku? Akankah aku memberikan salam kepada orang yang akan membunuhku?" Jawab Muslim bin Aqil. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad marah, dan menyuruh algojonya untuk membunuh, dan mencincang Muslim bin Aqil. Dan disinilah awal daripada syahidnya Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Dan sebelum Sayyidina Muslim bin Aqil dibunuh, beliau sempat berbisik kepada seseorang yang bernama Muhammad bin Asar. "Wahai Muhammad bin Asar, tolong sampaikan kepada Husain bahwasanya keadaanku seperti ini." Muhammad bin Asar pun keluar, dan mengirimkan surat kepada Sayyidina Husain. Dan surat itu sampai kepada Sayyidina Husain, ketika beliau hampir sampai di Karbala, di satu tempat di Qodisiyah. Ketika surat itu sampai di tangannya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain menangis. Pada saat itu juga, di hadapan Sayyidina Husain, sampailah pasukan Hur bin Yazid untuk menghadang Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengatakan kepada mereka, "Lihatlah ada dusta di sini, mereka telah membunuh Muslim bin Aqil." Kemudian,
Beliau menyuruh semua rombongannya untuk mundur, dan Sayyidina Husain maju dan mengatakan, "Siapa yang memimpin ini semua?" "Aku yang memimpin," jawab Hur bin Yazid. Lalu Sayyidina Husain bertanya, "Engkau datang membela aku, atau untuk menangkapku?" "Kami mendapat perintah dari Ubaidillah bin Ziyad, untuk menghentikan engkau agar tidak sampai ke Kufah," jawab Hur bin Yazid. "Baik," kata Sayyidina Husain. Dan kemudian Sayyidina Husain kembali ke rombongannya dan mengatakan, "Lihat, ada yang telah menipu orang, yang mengaku cinta kepadaku." Pada malam harinya, para sahabat dan ahli bait duduk di perkemahan, dan Sayyidina Husain memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk pulang. Beliau takut hal yang menimpa Muslim bin Aqil, akan sama kejadiannya kepada para sahabat. "Mereka mencariku, bukan mencari kalian. Jika kalian ingin pulang, maka pulanglah," kata Sayyidina Husain. Kemudian para ahlul bait berkata, "Wahai Imam Husain, aku tidak akan pulang dengan selamat, sementara engkau dalam keadaan bahaya." "Tidak, wahai Imam Husain." Kemudian pasukan datang bertambah 1.000, sampai 4.000 pasukan. Ribuan pasukan dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pada saat itu, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pemimpin pasukan terbesar, yang saat itu punya tugas, untuk segera menghabisi Sayyidina Husain. Di saat pasukan itu datang, Sayyidina Husain bertanya, "Wahai Umar bin Sa'ad, apa yang engkau kehendaki dariku?" Umar bin Sa'ad menjawab, "Aku punya tugas, agar membawamu ke Kufah menghadap Ubaidillah bin Ziyad." Kemudian Sayyidina Husain memberikan 3 pilihan. Yang pertama, biarkan aku kembali ke Mekah. Yang kedua, biarkan aku pergi ke Syam untuk bertemu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, biarkan aku pergi kemana saja, yang penting aku tidak berbenturan dengan pasukan. Dijawab oleh Umar bin Sa'ad, "Wahai Husain, akan aku laporkan kepada Ubaidillah." Ketika laporan Umar bin Sa'ad sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, "Aku tidak memerintahkan kepada Umar memperpanjang urusan." Kemudian Ubaidillah bin Ziyad merintahkan Syamir bin Ziljausyan untuk menyuruh Umar bin Sa'ad agar segera membunuh Sayyidina Husain. Pada saat ketika mereka hendak menyerang Sayyidina Husain, Sayyidina Husain mengatakan, "Hentikan, jika kita ingin perang, tolong berikan aku waktu semalam saja, esok harilah waktunya." Malam itu bertepatan dengan malam Jumat, dan pada malam itu Sayyidina Husain mengajak semuanya untuk berdoa kepada Allah. Dan di pagi harinya peperangan pun harus dimulai. Sayyidina Husain mengatur barisan dengan 72 orang, yang hendak akan melawan ribuan musuh di hadapan mereka. Sayyidina Husain mengatur para ahli bait di depan, dan para pengikut di belakang. Namun, para pengikut tidak menginginkan di belakang. Para pengikut meminta berada di depan, dan para keluarga Sayyidina Husain berada di belakang. Pada saat peperangan dimulai, Ali Al-Akbar putra Sayyidina Husain meminta izin agar bisa mendampingi ayahandanya di depan peperangan, dan Sayyidina Husain mengizinkannya. Sayyidina Ali Al-Akbar berperang menepis pedang dari kiri dan kanan, melompat kepada orang yang hendak menyerang ayahnya. Akan tetapi, Sayyidina Ali Al-Akbar mendahului ayahandanya, mati syahid di peperangan. Kemudian yang kedua meminta izin untuk menampingi Sayyidina Husain adalah Sayyidina Hamzah putra Sayyidina Hasan. Akan tetapi, hal yang sama juga berlaku kepada Sayyidina Hamzah, yang juga syahid dalam peperangan itu. Pada saat peperangan, Sayyidina Husain mendengar jeritan dari perkemahan. Dan ternyata, yang menjerit itu adalah putra beliau yang masih bayi, yaitu Ali Asghar. Yang pada saat itu tidak ada air, yang bisa untuk diberikan kepada bayi itu. Dan Sayyidina Husain pun membawa Ali Asghar ke medan perang, untuk meminta bantuan sedikit air kepada para musuh. Karena di dalam peperangan, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, dan orang tua. Sayyidina Husain berkata, "Ini aku ada bayi kecil, tolong berikan aku air. Demi Allah, anakku ini kehausan."
Permohonan Sayyidina Husain bukan dikabulkan, malah ada seorang terkutuk, tiba-tiba melesatkan anak panah dengan kuat. Anak panah itu, tepat terkena pada dada Sayyidina Ali Asghar. Bayi itu menjerit, dan jeritan itu adalah jeritan terakhirnya. Sayyidina Husain memeluknya dengan harapan bisa hidup, akan tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Peperangan terus berlanjut, hingga tidak ada lagi yang tersisa dari Ahlul Bait, kecuali Sayyidina Abbas bin Ali, saudaranya Sayyidina Husain Sayah. Dengan semangatnya Sayyidina Abbas bin Ali, membantu Sayyidina Husain. Ternyata, Sayyidina Abbas bin Ali juga mendahului Sayyidina Husain. Tinggallah Sayyidina Husain yang tersisa sendirian, yang berdiri dengan gagah berani di atas kuda. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri, tidak punya teman lagi. Dengan pedang di tangan kanannya, beliau melompat dengan kudanya ke kiri, ke kanan dengan hebatnya. Sehingga beliau sungguh ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Akan tetapi, sang terkutuk Syamir bin Ziljauzian tidak diam. Kenapa tidak segera kau bunuh? Tinggal satu orang. Lakukan, bunuh Husain segera, agar kita bisa mengirim kepalanya kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akan tetapi, mereka tidak berani membunuh Sayyidina Husain. Mereka cuma memukul kuda, yang ditunggangi Sayyidina Husain hingga terjatuh. Sayyidina Husain melepaskan kudanya, dan berdiri di atas kakinya dengan gagahnya. Tetapi, mereka pun juga masih belum berani. Mereka semua berharap jika yang membunuh Sayyidina Husain adalah kawannya, bukan dirinya sendiri. Syamir bin Ziljauzian pun tidak sabar, dengan kedengkian dan kebencian yang ada pada dirinya, yang sama dengan Ubaidillah bin Ziyad, yaitu di dalam hatinya, ingin segera membunuh Sayyidina Husain. Syamir bin Ziljauzian berteriak dengan sekian kalinya, terkutuk untuk kalian semua, kenapa tidak engkau lakukan, bunuh saja. Para pasukan memukul kaki Sayyidina Husain, sampai Sayyidina Husain tidak bisa berjalan lagi. Dengan kaki yang penuh luka, beliau masih tegar dan berjalan menggunakan lututnya. Pedang masih digunakan dengan tangan beliau, kemudian mereka berpindah melukai tangan kanan beliau, beliau memindahkan lagi pedang ke tangan kirinya. Dan di saat tangan kiri beliau, dilukai dengan tombak oleh musuh-musuh Allah, terjatuhlah pedang Sayyidina Husain. Beliau cuma bisa mengelak ke kiri ke kanan, ke belakang dan ke depan, karena tangan beliau tidak berfungsi lagi, tapi, mereka belum juga membunuh Sayyidina Husain. Lalu sang terkutuk Syamir bin Ziljauzian, memaksa kepada seseorang, pegang kepalanya dan pegang badannya. Kemudian ada orang yang memegangnya. Dan di saat itu Sinan bin Anas mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan menurunkan pedangnya di atas lehernya Sayyidina Husain. Di saat itulah, terpisah kepala Sayyidina Husain dari badannya. Sungguh kejam para musuh Allah ini. Dan bersama dengan jatuhnya kepala Sayyidina Husain ke bumi, saat itu Sayyidina Husain menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyusul ayahandanya Sayyidina Ali, menyusul ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan menyusul Sayyidina Hasan. Dengan jatuhnya kepala Sayyidina Husain ke bumi, terjerumuslah manusia terkutuk ke dalam neraka jahanam. Sayyidina Husain mati dalam keadaan syahid, dan pada saat itu, masih ada beberapa orang yang tersisa di perkemahan. Sayyidah Zainab ada di situ. Di perkemahan, masih ada anak Sayyidina Husain, yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang pada saat Sayyidina Husain berada di medan perang, beliau ingin sekali keluar, akan tetapi ditahan oleh bibinya Sayyidah Zainab. Waktu itu, kebetulan Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sakit, dan itu ternyata membawa rahmat. Karena sakit tidak ikut perang, dan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin itulah, keturunan Sayyidina Husain, seperti para habaib, dan lainnya, satu-satunya keturunan Rasulullah, yang kembali pada jalur keturunan Sayyidina Husain. Ternyata, musuh-musuh Allah itu rupanya tidak diam. Mereka tidak cukup dengan membunuh Sayyidina Husain saja. Mereka juga ingin membunuh keluarganya. Dan pada saat itulah, Sayyidah Zainab berdiri di depan perkemahan. Wahai kaum, jangan lakukan.
Jangan masuki perkemahan ini. Ternyata mereka juga ingin mendekat. Wahai kaum, jika di antara kalian sudah tidak punya agama dan iman, apakah di antara kalian sudah tidak menghargai tradisi nenek moyang, rumahnya wanita, tegas Sayyidah Zainab. Akhirnya, para laki-laki itu malu dan mundur. Kemudian setelah itu, Syamir bin Zil Jausian memerintahkan, mana yang tombaknya paling panjang, tusuk kepala Sayyidina Husain, dan jadikanlah bendera untuk menggiring ahli bidah kepada Ubaidillah bin Ziyad, perintah Syamir bin Zil Jausian. Sayyidina Ali Zainal Abidin pada saat itu, diikat di atas kuda. Para wanita kemudian digiring seperti budak. Mayat-mayat para ahli bait tidak dihormati, diikat, dan diseret begitu saja. Hingga sampailah kepada tempatnya Ubaidillah bin Ziyad. Dengan bangganya, Ubaidillah bin Ziyad melihat kepala Sayyidina Husain terpenggal. Syamir bin Zil Jausian dengan bangganya mengatakan, sungguh, aku telah membunuh paling bagusnya orang. Dan aku telah membunuh orang dengan bapak terbagus, ibu terbagus dan kakek terbagus. Kemudian kepala Sayyidina Husain dijatuhkan di hadapan Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad menusuk tongkat ke kepala Sayyidina Husain. Setelah itu, mayat Sayyidina Husain bersama para ahli bait, dibawa ke Syam, digiring kepada Yazid bin Muawiyah. Digiring dengan penuh kebanggaan dan perayaan. Dan di saat itu, surat dari Ubaidillah Ziyad, dengan penuh kebanggaan yang isinya. Wahai Yazid, aku telah membunuh orang yang sangat berbahaya atas kekuasaanmu. Dan saat itu, Yazid bin Muawiyah dalam riwayatnya, membiarkan kepala Sayyidina Husain dipajang di Syam, selama 3 hari 3 malam. Sebagian lagi mengatakan, jenazah Sayyidina Husain setelah dirawat lalu dikirim. Sebagian berpendapat ke Karbala dan sebagian di Askolan. Banyak sekali riwayat tentang kepala Sayyidina Husain. Kejadian unik terjadi di tempatnya Yazid bin Muawiyah. Saat itu, ada Sayyidah Fatimah putri Sayyidina Husain. Melihat itu, ada seorang saudagar berkata kepada Yazid bin Muawiyah, Yazid, orang cantik ini, buat aku saja. Kemudian Sayyidah Zainab saudarinya Sayyidina Husain, dengan berani berkata, tidak, ini bukan untuk kau wahai saudagar kaya dan juga tuanmu. Kata Yazid, tidak juga untukku wahai Zainab. Juga bukan untukmu wahai Yazid, kecuali engkau keluar dari agama Islam. Kemudian Yazid menjawab, engkau yang keluar, engkau, saudaramu, dan kakakmu yang keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam adalah engkau tidak kenal Islam kecuali dari kakekku, dari ayahku, dan dari saudaraku wahai Yazid, jawab Sayyidah Zainab. Akhirnya, Sayyidah Zainab beserta para ahli bait dibawa ke dalam. Saat itu Yazid bin Muawiyah bertanya, siapa ini? Aku adalah Ali Zainal Abidin bin Husain, jawab Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan, di tempatnya Ubaidillah bin Ziyad bertanya, siapa laki-laki ini? Dan Sayyidina Ali Zainab Abidin juga menjawab sama, seperti di tempatnya Yazid bin Muawiyah. Aku adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Sampai Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, masih ada yang hidup dari kaum laki-laki. Bunuh saja. Seketika itu, Sayyidah Zainab melompat mendekati Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan mengatakan, engkau bisa membunuh dia, kalau sudah bisa membunuhku. Dan selamatlah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Di tempat Yazid bin Muawiyah pun, juga terjadi hal yang demikian. Setelah itu, keluarga Rasulullah yang masih hidup dikembalikan ke Madinah. Setelah Sayyidah Zainab kembali ke Madinah, rupanya penguasa Madinah saat itu, Walid bin Utbah merasa risih dengan keberadaan Sayyidah Zainab. Ia lalu mengirim surat kepada Yazid bin Muawiyah. Wahai pemimpinku Yazid, rupanya jika Madinah ada Zainab, maka Madinah ini terasa sempit. Tolong keluarkan Zainab dari Madinah. Cucu Rasulullah sendiri dikeluarkan dari Madinah, dari rumah Rasulullah. Kemudian Sayyidah Zainab pun pindah ke Mesir. Wallahu a'lam bishshawab. Semoga dengan kisah ini, menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita.
Dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.